Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini video kedua saya hari ini karena begitu banyak request dari teman-teman yang meminta saya untuk review pertandingan antara Manchester City lawan Arsenal. Saya juga sebetulnya telah membuat pre-match analysis video dari pertandingan ini yang saya upload kemarin. Bagi teman-teman yang tidak mendengarkan analisa saya di video tersebut, saya berikan cuplikannya di mana saya menegaskan siapa yang kira-kira memiliki peluang untuk meraih kemenangan dari pertandingan ini dan seperti apa persentase dari kedua tim untuk meraih kemenangan dan kira-kira hasil akhirnya ini seperti apa. Hanya perkiraan saya atau prediksi saya. Silakan teman-teman bisa mendengarkan analisa di cuplikan yang berikut ini. Ya, kalau bagi saya sebetulnya belum levelnya ya Arsenal untuk bisa bersaing dengan tim-tim besar lainnya karena mereka masih berevolusi, masih banyak percobaan yang coba dilakukan oleh Arteta dalam menentukan winning 11-nya. Tapi saya kira tidak ada salahnya di pertandingan ini saya memberikan sedikit peluang bagi Arsenal untuk menciptakan kejutan bukan dengan menang. Ya, menahan hasil seri. Ya dong, bisa dong. Kita tahu Arsenal sekarang kan dari segi kedisiplinan sudah improve ya dalam urusan untuk menahan serangan dari tim lawan dan City akan betul-betul kesulitan menghadapi daya juang para pemain Arsenal yang memang di bawah Arteta kita lihat lebih agresif lagi dan jangan lupa. Nah, sesuai dengan kesimpulan yang saya berikan di pre-match analysis video tersebut bahwa kemungkinan besar pertandingan ini bisa berakhir dengan skor imbang. Karena memang di City juga ada beberapa pemain yang tidak akan tampil, salah satunya adalah Kevin De Bruyne. Kita tahu bahwa Kevin De Bruyne adalah otak permainan dari Manchester City. Ia pemain yang paling berkontribusi bagi City musim lalu. Di awal musim ini juga sudah mencetak gol dan sudah memberikan assist. Dari kubu Arsenal, mereka telah memperkuat tim ini dengan pemain-pemain yang memiliki karakter agresif. Contohnya Gabriel dan juga Thomas Partey yang telah bergabung tapi memang tidak langsung diberikan chance untuk bermain di pertandingan ini, kan baru saja bergabung. Jadi kita tahu dengan karakter-karakter agresif para pemain Arsenal diharapkan mereka bisa menghentikan Manchester City untuk mencetak banyak gol. Karena Manchester City murni mengandalkan ball possession dengan permainan kreatif antara kombinasi gerakan-gerakan individual para pemainnya dan juga fast passing. Arsenal akan bermain sedikit compact, yakni padat di tengah, rapat di belakang dan mengandalkan 3 pemain di depan untuk melakukan aksi pergerakan individualnya pada saat sudah mendekati pertahanan tim lawan untuk memberikan passing kepada pemain yang mungkin berdiri bebas atau juga shooting. Seperti apa line up dari kedua tim? Oke, dari Arsenal dulu nih ya, tim tamu ya, Bernd Leno, Gabriel dan Luiz bermain secara bersamaan di center of defense sesuai dengan ekspektasi saya. Tierney, Bellerin, saya kira ini komposisi pemain yang ideal bagi Arsenal di lini pertahanan. Di tengah, Saka, Xhaka, dan juga Ceballos. Mirip tuh ya, Saka dan Xhaka. Dan di depan, Aubameyang, Willian, dan Pepe. Sedikit membingungkan, Oba ini bermain di mana? Apakah sebagai center forward, atau bermain di kiri, atau bermain di kanan? Kalau secara permainan, saya melihat bahwa Oba ini posisinya tidak selalu statis. Ia selalu berubah-ubah. Apakah ia bermain dari kiri, tengah, atau juga kanan. Sama juga dengan Willian. Ya, kapan ia memulai pergerakan dari kanan, kapan juga dari kiri, kapan ia coba masuk dari tengah, tapi dari tengah itu lebih banyak ia memberikan passing, ia tidak melakukan pergerakan lebih dari salah satu sektor wing. Sama juga dengan Pepe. Antara masuk dari kiri, kanan, atau juga dari tengah. Karena Pepe juga mendapatkan peluang di game ini untuk mencetak gol. Bagaimana dengan City? Ederson has always, ini pemain yang memang selalu diandalkan di bawah Mister Gawang. Kyle Walker, Ruben Dias pemain baru, Nathan Ake pemain baru, Rodri. Jadi saya lihat nih kalau formasi City ini sedikit membingungkan. Apakah ini 3-5-2 atau 3-4-3? Ini gak jelas juga ya. Tapi akhirnya di tengah ada akhirnya di depan ada Riyad Mahrez, Sterling, Aguero, pemain yang memang vital diturunkan bagi City. Ia sudah fully fit. Cancelo, Silva, Foden. Terus terang saya juga tidak yakin bahwa City bermain hanya dengan 3 striker di depan. Sepertinya Foden pun menjadi salah satu pemain yang tampil untuk merusak konsentrasi para pemain Arsenal di lini pertahanan. Secara flow of the game, tentu saja City total dominance. Oke, kalau kita berbicara soal statistik, mereka
hampir saja menguasai ball possession 60%. Arsenal kita tahu seperti biasa tidak selalu mengandalkan ball possession, hanya fast break atau counter. Secara peluang, City mendapatkan belasan peluang, Arsenal sedikit sekali, apalagi yang on target. Tapi bagaimana penerapan taktik dari kedua pelatih? Pep sangat pintar dalam game ini, oke? Memang mereka tetap saja bermain ball possession, mencoba mengotak-ngatik bola mulai dari tengah. Itulah mengapa Aguero, Mahrez, bahkan Foden, ya, Sterling juga sering turun ke second line untuk menjemput bola, merancang sebuah attacking play. Baru kemudian mereka mencoba untuk penetrasi ke defense dari Arsenal. Contoh, gol yang dicetak oleh Sterling, dibangun oleh Riyad Mahrez serangannya, memberikannya kepada Aguero. Pada saat Aguero diberikan bola tersebut, kita bisa melihat bagaimana Aguero bisa mendapatkan sedikit ruang ya di pertahanan dari Arsenal. Tapi sebelum ia menuju ke pertahanan dari Arsenal, di lini tengah ini kan sedikit kosong. Ceballos yang kesulitan ya untuk mengejar kecepatan dari Aguero, tapi ia terus mengikuti gerakan Aguero. Aguero pun pintar ya mendorong bola atau memberikan umpan kepada Foden. Foden melakukan gerakan individual yang mengecoh. Bellerin shooting bisa di-save sebetulnya oleh Leno, tapi bola liar, bola muntah bisa disantap oleh Raheem Sterling. Pertanyaannya bagi saya yang perlu juga teman-teman jika bisa jawab di kolom komentar saya, David Luiz dan juga Gabriel berbuat apa di lini pertahanan Arsenal? Ya, kita tahu bahwa cara bertahan yang benar bukanlah untuk melihat bola saja, ya, kemana arah bola ini bergerak, atau siapa pemain yang sedang menggiring bola tersebut, istilahnya dribble, atau juga mencoba passing, tapi juga pemain-pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sterling ini kan melakukan pergerakan tanpa bola, tapi tidak ada yang mengawasi gerakan Sterling. Itu yang membuat Sterling berada dalam posisi free untuk bisa menyantap bola liar tersebut. Tapi oke lah, bisa saja para pemain di defense ini tidak memperhatikan atau memonitor para pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, tapi itu terjadi berkali-kali yang coba dimanfaatkan oleh Mahrez, oleh Foden. Jadi sebetulnya line of defense Arsenal ini belum bisa fully fokus lawan tim yang mengandalkan pemain-pemain yang berada di lini depan, yang bisa juga mengandalkan gerakan individual mereka, contoh seperti lawan Liverpool. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran bagi Arteta bagaimana ia nantinya di game-game selanjutnya melawan tim-tim besar lainnya bisa mempersiapkan para pemain di line of defense untuk juga mengcover area-area yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan banyak tim-tim seperti itu. Satu lagi tim adalah Chelsea. MU juga saya kira seperti itu. Memang MU sekarang formnya belum stabil, tapi para pemain Manchester United kan juga seperti begitu. Ada Rashford, ada Greenwood, ada Martial, belum lagi Fernandes. Jadi yang memang diperlukan adalah bagaimana Arsenal bisa menaikkan level permainan mereka lawan tim-tim besar. Karena kan itu yang menjadi kesulitan bagi Arsenal. Sekarang mereka sudah kalah 2 kali. Kalah 2 kali juga lawan tim besar. Bagaimana mereka bisa masuk ke top 4 jika hanya menangnya cuma lawan tim-tim papan tengah dan papan bawah. Dan bisa jadi nanti lawan tim papan tengah pun mereka sulit meraih kemenangan. Ingat loh, kemenangan lawan West Ham yang mereka raih, itu juga dengan susah payah mereka bisa meraih kemenangan tersebut. Benar kan? Dengan skor tipis. Jadi saya kira tidak mudah juga nih game-game bagi Arsenal ke depannya. Apalagi ditambah dengan lini serang yang sebetulnya sekarang ini saya kira sedang off form, terutama Aubameyang, no more goals, right? Sudah lama ia tidak mencetak gol. Oke lah, mungkin alasannya ia juga melakukan pergerakan tanpa bola, coba memberikan passing, but he's a target man. Walaupun ia bermainnya di sebelah kiri. Dan justru saya melihat ada sebuah kemajuan di mana Saka lebih sering masuk dalam posisi-posisi yang free. Tapi kan kita tahu Saka ini bukanlah natural finisher. Ia dapat 2 peluang. Sayang loh, peluang tersebut tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Luar biasa penampilan dari Ederson. Jadi Ederson dan Leno banyak melakukan save-save krusial yang menyelamatkan tim mereka. Ederson karena timnya akhirnya bisa mencatat clean sheet, atau Ederson sendiri mencatat clean sheet. Leno hanya kemasukan 1 gol karena banyak save dari Leno. Jadi jika kita menyimpulkan Arsenal bukan kalah ya memang kalah. Arsenal kalah di game ini dengan skor 1-0, tapi kita menyimpulkan bahwa mereka sudah naik 1 level karena kalahnya hanya 1-0, itu kesalahan besar. Belum naik level Arsenal. Karena mereka diselamatkan oleh penampilan gemilang dari Leno. Ya paling tidak bagi pendukung Arsenal termasuk saya adalah kabar baik ya, dan juga sebuah
mungkin harapan bagi kita pada saat kita melihat penjaga gawang utama Arsenal bisa melakukan begitu banyak save, ya kita ingat juga lah kepada kiper-kiper Arsenal sebelumnya seperti Lehmann dan juga Seaman, ya bukan Szczesny, oke? Jadi ada harapan sekarang bahwa Leno menjadi penjaga gawang yang bisa diandalkan, apalagi yang masuk sebagai salah satu pemain di skuad timnas Jerman. But the idea is not depending on goalkeeper. The idea is to have a balanced team. Timnya ini perlu ada keseimbangan dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Bukan harus mencetak 10 gol dalam satu game. Bagaimana mencatat clean sheet? Sudah lama loh Arsenal tidak mencatat clean sheet kan? Kita lihat beberapa game terakhir ini kemasukan gol terus di Premier League. Ya, clean sheet lawan Fulham langsung kan kita semua bangga. Kita semua maksudnya kita yang merupakan fans Arsenal. Arsenal juara, Arsenal bisa juara. Enggak. Saya selalu kritis, belum waktunya Arsenal ini juara. Tapi yes, sudah ada kemajuan di Arsenal. Mereka sudah lengkap dari sisi kebutuhan tim. Partai bermain tidak lama, tapi ia juga sepertinya kesulitan ia melakukan foul juga kan, sehingga ia mendapatkan kartu kuning. Dan sebetulnya para pemain City juga sulit nih mengendalikan pergerakan eksplosif dari para pemain Arsenal. Cuman sifatnya individual. Memang banyak kartu kuning juga dari para pemain City, tapi sifatnya pergerakan para pemain Arsenal individual, sulit mengandalkan individual play nanti. Belum tentu akan bisa konsisten. Jadi dari kubu City saya melihat memang Guardiola ini pintar. Ia menurunkan pemain-pemain yang bisa juga bekerja secara tim untuk turun ke second line menjemput bola. Dan semua pemain City lakukan itu yang berada di lini depan. Itu yang memaksa para pemain Arsenal untuk bekerja ekstra keras, apalagi yang berada di lini tengah, sehingga Ceballos tidak bisa berkonsentrasi atau membantu serangan pada saat timnya mencoba untuk melakukan fast counter attack, apalagi fast break. Jadi saya kira dari segi taktik dan pemilihan pemain-pemain starter, Guardiola jauh lebih unggul. Dan juga kita lihat dari Arteta, sekarang masalahnya bertambah, yakni di lini depan. Ia lagi tidak memainkan Lacazette. Oke, that's good. Ia perlu mengistirahatkan Lacazette terlebih dahulu, karena Lacazette membuang begitu banyak peluang melawan Liverpool. Nketiah juga kita tahu belum stabil. Tapi siapa lagi pilihannya bagi Arsenal? Nah, saya kira bisa jadi nanti di next game Lacazette kembali akan diturunkan dan diharapkan ia bisa lagi mencetak gol. He's a good finisher actually, tapi wajar setiap pemain mengalami penurunan performa. Ya mungkin setelah diistirahatkan beberapa game ini ia bisa kembali ke form terbaiknya. Tapi bagi saya, lagi-lagi saya tegaskan, Arsenal belum naik level, masih belum bisa mengalahkan tim-tim besar, dan mereka selalu kesulitan untuk bisa mengatasi pressure dari tim-tim besar tersebut. Lawan Liverpool terlihat, sekarang lawan City juga terlihat, dan saya memang memprediksi bahwa bisa saja mereka meraih hasil seri jika saja mereka tadinya bisa mengkonversi peluang-peluang yang mereka peroleh. Jadi itu dia. Another problem now for Arsenal is in the front line. Ya kita tunggu saja bagaimana Arteta bisa membenahi kekurangan ini, dan Pep Guardiola paling tidak setelah timnya menang bangkit kembali dan punya harapan untuk bersaing di papan atas, meskipun secara peringkat masih jauh di bawah nih. Masih Arsenal di atas City. Oke? No hate, only football. Salam sepak bola.